Woi, sobat malas! Balik lagi nih di kuliah titip absen. Oke, dengerin. Hari ini kita bakal ngebahas satu mata kuliah yang, jujur aja, kedengarannya bikin ngantuk. Bikin pengen cepet-cepet titip absen. Tapi, gue jamin, ini adalah rahasia di balik kenapa HT lo bisa sepinter itu. Jadi, jangan kemana-mana, kita bakal bongkar materinya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. AI itu sebenarnya dukun atau apa sih? Gue yakin lo semua pernah ngerasain kan, gimana artificial intelligence atau AI yang ada di gawai kita itu kayaknya pinter banget. Udah kayak dukun modern yang tahu isi hati sama pikiran kita. Iya kan? Beneran deh. Lagi ngobrol pengen makan seblak sama teman. Nggak lama kemudian, di aplikasi ojek online langsung muncul promo seblak. Atau, baru aja nonton satu video kucing, tiba-tiba seluruh timeline lo isinya kucing semua. Aneh banget kan? Seolah-olah HP lo tuh diam-diam nguping dan bisa baca pikiran lo. Ini dia jawabannya. Itu semua tuh bukan sihir sob, bukan juga kerjaan dukun digital. Otak dibalik semua keajaiban itu adalah statistika. Yap, bener banget, mata kuliah yang mungkin paling sering lo hindari di kampus. Tapi tenang, hari ini kita bakal bikin dia jadi nggak semengerikan itu. Oke, sebelum kita ngebahas lebih jauh, ada satu hal penting banget yang harus kita lurusin dulu, biar nggak salah kaprah. Soalnya, banyak banget yang ngira statistik dan statistika itu sama aja. Padahal beda sob, beda banget. Biar lo kelihatan pinter pas lagi nongkrong, yuk kita lihat bedanya. Gampangnya gini deh, anggap aja lo mau masak. Nah, statistik itu bahan-bahan mentahnya. Angka penjualan, jumlah likes, view, skor game lo, pokoknya semua kumpulan data mentahnya. Kalau statistika, itu adalah chefnya. Dia itu ilmunya, resepnya, teknik buat ngolah semua bahan mentah tadi jadi masakan yang enak, alias jadi informasi yang berguna dan bisa kita pahami. Jadi ingat ya, statistik itu datanya, statistika itu ilmunya. Jangan ketukar lagi. Nah, sebagai seorang chef data yang andal, si statistika ini punya dua jurus utama buat memasak data. Anggap aja ini jurus saktinya. Dan cuma pakai dua jurus ini, semua keajaiban AI yang kita lihat sehari-hari itu bisa terjadi. Penasaran kan jurusnya apa aja? Jurus yang pertama namanya statistika deskriptif. Gampangnya, bayangin aja lo lagi foto selfie-in data lo. Tujuannya simple banget, cuma buat ngeliatin doang, oh data gue sekarang tuh kayak gini loh. Jadi cuma buat mendeskripsikan atau ngegambarin data yang ada saat ini. Misalnya, nyari nilai rata-rata, nilai tertinggi, atau nilai yang paling sering muncul. Intinya cuma nge-summary, nggak lebih dari itu. Nah, kalau jurus yang kedua ini, levelnya udah beda. Jauh lebih sakti. Namanya statistika inferensial. Kalau tadi cuma selfie data, sekarang lo pakai hasil selfie itu buat meramal masa depan. Cuma dari secuil data, lo bisa bikin prediksi buat jutaan orang. Keren kan? Lo ambil sedikit data sampel, terus dari situ lo bikin prediksi atau kesimpulan buat populasi yang jauh lebih gede. Ini nih, jurus buat nebak-nebak, tapi secara ilmiah ya. Biar makin nempel di otak, kita pakai contoh ya. Misal nih, lo ngumpulin data penjualan mobil di satu showroom selama setahun. Nah, kumpulan data itu namanya statistik. Terus lo iseng hitung, rata-rata tiap bulan kejual berapa sih? Nah, itu lo lagi pakai jurus deskriptif. Dari situ, lo coba nebak, kira-kira penjualan mobil merek ini di seluruh Indonesia tahun depan bakal naik atau turun ya? Itu baru namanya jurus inferensial. Kelihatan kan alurnya? Dari data kecil bisa jadi keputusan bisnis yang gede banget. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang bagian paling serunya nih. Kita balik lagi ke dunia lo sobat males. Di mana aja sih dua jurus tadi dipakai sama HP dan laptop kita setiap harinya? Jawabannya ada di mana-mana. Beneran deh. Setiap kali YouTube ngasih rekomendasi video yang pas banget sama selera lo, itu statistika lagi kerja. Tiap kali email spam otomatis masuk folder sampah, itu juga statistika. Musuh di game yang makin lama makin pinter ngelawan lo, e-commerce yang bisa nebak barang apa yang bakal laku keras bulan depan, sampai medsos yang bisa tahu sebuah postingan itu isinya positif atau negatif. Itu semua, ya benar, itu semua adalah jurus-jurus statistika yang bekerja di belakang layar. Jadi poin paling pentingnya tuh ini. Semua teknologi canggih yang kita sebut machine learning dan artificial intelligence, mau secanggih apapun algoritmanya, fondasi paling dasarnya, akarnya, itu ya statistika. Tanpa ilmu ini, AI cuma bakal jadi angan-angan di film fiksi ilmiah doang. Terus, mungkin lo nanya kan, oke keren sih, tapi kan gue cuma pengguna, ngapain gue mesti peduli soal ginian? Nah, ini bagian pentingnya sob. Kenapa lo, sebagai sobat males, harusnya mulai sedikit aja peduli sama ilmu yang satu ini.
Coba deh renungin kutipan ini. AI itu bukan cuma soal jago ngoding sob. Inti dari AI itu adalah kemampuan buat paham data. Dan statistika, itulah bahasanya. Bahasa yang ngehubungin tumpukan data mentah yang nggak ada artinya sama mesin yang bisa mikir cerdas. Jadi, kalau lo ngerti dasar-dasar statistika, itu artinya lo lagi belajar bahasanya masa depan. Lo jadi bisa ngobrol sama data, ngerti cara kerja teknologi di sekitar lo, dan yang paling penting, lo jadi nggak gampang dibodohi sama informasi atau berita. Lo jadi lebih kritis. Jadi, mulai sekarang, coba deh ubah cara pandang lo. Pertanyaannya bukan lagi, gimana caranya gue bisa lulus mata kuliah statistika? Tapi, coba ganti jadi, siap nggak gue buat naklukin masa depan dengan bahasa barunya? Karena suka atau enggak, dunia kita tuh dibangun di atas data. Oke, segitu dulu kuliah titip absen hari ini. Jangan lupa, tetap males tapi pintar. Cabut!